Selamat siang pemirsa, mengabarkan langsung dari Kecamatan Ciceri, Kota Serang bersama saya Muhammad Tikrar Wiratama dalam IK News selengkapnya. Baik pemirsa, dalam informasi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi, mulai dari sifat-sifatnya, jenis, hingga tujuan dan tahapan produksi. Jadi jurnalisme investigasi ini adalah bentuk tertinggi praktik jurnalistik yang menuntut kemampuan analitis, riset mendalam, dan keberanian moral. Peran dalam demokrasi instrumen penting dalam kehidupan demokratis dan berfungsi sebagai strategis sebagai alat kontrol sosial atau watchdog terhadap kekuasaan. Fokusnya itu bukan hanya pada peristiwa, tetapi pada sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Tantangannya itu menghadapi tekanan politik dan ekonomi, serta isu kepemilikan media yang dapat membatasi ruang gerak. Sifat-sifat khas berita investigasi, di mana definisinya berita investigasi adalah usaha sistematis wartawan untuk menggali informasi yang tersembunyi guna membuka kebenaran publik yang tertutup oleh kepentingan tertentu. Sifat utama yaitu bersifat independen dan non-partisan, yaitu bekerja tanpa intervensi pihak manapun. Bernilai publik tinggi, harus membawa dampak bagi masyarakat luas, berbasis fakta dan bukti kuat, melalui riset panjang, pemeriksaan dokumen, dan wawancara mendalam. Proses panjang dan risiko tinggi, sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan gugatan hukum. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis jurnalisme investigasi. Kategori berdasarkan fokus liputan. Jurnalisme investigasi dibagi menjadi: yang pertama ada investigasi sosial, yang kedua ada investigasi politik, yang ketiga investigasi ekonomi, yang keempat investigasi lingkungan, yang kelima investigasi kriminal, yang keenam investigasi individual, yang ketujuh investigasi kolaboratif, dan yang terakhir investigasi berbasis data atau mengandalkan analisis big data. Tujuan dari penulisan investigasi ini adalah mengungkap kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik, mendorong perubahan sosial dan penegakan hukum, menantang struktur kekuasaan dengan bukti dan analisis yang kuat. Tujuan edukatif dan advokatifnya yaitu menciptakan kesadaran kritis publik terhadap isu-isu yang tersembunyi, pembentukan opini publik berbasis data dan bukti sahih. Prinsip etikanya yaitu harus memegang teguh prinsip independensi, verifikasi silang, fairness atau kesempatan bagi pihak yang dituduh berkomentar, dan perlindungan sumber. Selanjutnya ada struktur penulisan berita investigasi. Pola naratif khas yaitu laporan investigasi biasanya terdiri dari lead investigatif, body analysis, dan closing reflection. Jadi lead investigatif ini tidak hanya menarik perhatian tetapi mengisyaratkan adanya penyimpangan yang diungkapkan. Body analysis berisi kronologi peristiwa, bukti, dan hasil wawancara dalam yang memperkuat argumen. Closing reflection yaitu menyajikan implikasi sosial atau moral dari temuan yang diperoleh. Tuntutan penulisan berita investigasi menuntut konsistensi logika dan keakuratan data, bukan sekedar dokumentasi peristiwa. Detail bukti terhadap setiap pernyataan kunci harus dilengkapi dengan bukti yang dapat diverifikasi, dokumen, data terstruktur atau kutipan narasumber, verifikasi silang atau cross-check, dan minimal 2 sumber independen sangat dianjurkan. Tahapan praproduksi yaitu perencanaan dan fondasi, yaitu merupakan fondasi utama yang menentukan arah kualitas hasil liputan, yang diawali oleh riset awal, pengumpulan data, perencanaan strategi, serta tinjauan hukum dan risiko. Riset awal mengidentifikasi isu yang memiliki nilai publik tinggi serta relevansi sosial. Pengumpulan data awal, pemetaan sumber, dan penilaian risiko sebelum liputan dimulai. Perencanaan strategi, penetapan hipotesis awal, pembentukan tim investigasi, dan penentuan metodologi. Yang kedua ada tahap produksi yaitu pengumpulan dan verifikasi data. Fase inti di mana validitas dan kredibilitas laporan ditentukan. Yang pertama ada pengumpulan data primer, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi bukti dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Verifikasi krusial, penerapan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai pihak untuk memastikan keakuratan. Teknik lapangan, jurnalis sering menggunakan teknik penyamaran atau observasi terselubung sebagai strategi untuk memperoleh data yang autentik. Adaptasi digital melibatkan penggunaan teknologi investigatif dan data-driven journalism seperti data scraping atau analisis visual untuk memperkuat bukti.
Pemirsa, informasi yang terakhir yaitu ada tahap pasca produksi, di mana proses ini penting untuk memastikan hasil investigasi siap dipublikasi dengan mempertahankan akurasi dan etika. Penyuntingan dan verifikasi akhir, redaktur bertugas meninjau ulang semua temuan, mengecek bukti pendukung, serta memastikan setiap pernyataan dapat dipertanggungjawabkan. Uji hukum yaitu melakukan fact-checking, independen dan konsultasi hukum jika liputan menyangkut tuduhan serius untuk mencegah tuntutan hukum. Pengawasan multimedia dalam media digital ini mencakup visualisasi data dan penyusunan narasi multimedia untuk dampak publik yang lebih besar. Follow-up reporting yaitu melakukan pelaporan lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memantau dampak sosial dari liputan. Jadi jurnalisme investigasi ini adalah manifesti tanggung jawab sosial wartawan. Prosesnya melibatkan siklus 3 fase yang saling berkaitan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baik pemirsa, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ikrar Wiratama beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.